Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Apakah benar ini dengan Ibu Ira? Iya, betul. Perkenalkan, saya perawat Lucy. Saya mahasiswi dari Stika Sukabumi. Nah, saya bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang. Sebelumnya, apakah Ibu tahu kondisi Ibu saat ini? Sudah tahu, Sus. Tadi sudah dijelaskan di ruang sebelah bahwa saya didiagnosa terkena penyakit HIV/AIDS. Oh iya Bu, karena Ibu sudah mengetahui keadaan Ibu, nah tujuan saya ke sini yaitu untuk memberikan penyuluhan kesehatan tentang HIV/AIDS, terutama tentang penularan dan cara pencegahannya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 10-15 menit dan tempatnya di sini. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Baik, kalau Ibu bersedia. Untuk mengefektifkan waktu, kita mulai saja ya Bu ya. Baik Ibu, di sini saya membawa lembar balik untuk lebih jelasnya. Nah, sebelumnya apakah Ibu sudah mengetahui apa itu HIV/AIDS? HIV/AIDS itu adalah penyakit yang menular ya, Sus? Iya betul. Nanti saya akan menjelaskan lebih jelasnya. Ada pengertian, gejala, cara penularan dan pencegahannya. Nanti Ibu boleh bertanya ya jika ada yang tidak Ibu paham. Nah Ibu, di sini ada pengertian HIV. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Adalah virus yang merusak sistem kekebalan tubuh dengan cara menginfeksi dan menghancurkan sel CD4. Semakin banyak sel CD4 yang dihancurkan, kekebalan tubuh akan semakin lemah sehingga rentan diserang penyakit. Ya. AIDS adalah stadium akhir dari infeksi virus HIV. Pada tahap ini, kemampuan tubuh untuk melawan infeksi sudah hilang sepenuhnya. Iya, Sus. Nah, Ibu, terkait pengertian, apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Tidak. Lanjut saja ya Bu ya. Ya. Bu, di sini ada penyebab HIV/AIDS ya Bu. Infeksi HIV ini disebabkan oleh Human Immunodeficiency Virus yang bekerja menghancurkan CD4. Sel CD4 adalah sel darah putih yang berperan dalam melawan infeksi dan penyakit yang mengancam tubuh Ibu. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Ya. Di sini ada stadium dan gejalanya. Dalam stadium pertama, gejalanya yaitu ada mual, muntah, nyeri kepala, kelemahan, diare, pegal dan nyeri otot, nyeri tenggorokan, dan demam. Kemudian, jika Ibu sudah melalui gejala yang pertama, berarti Ibu sudah memasuki stadium kedua. Biasanya di stadium kedua ini, Ibu tidak merasakan gejala apapun. Selanjutnya, ada stadium ketiga. Nah, di stadium ketiga ini, Bu, gejalanya yang pertama, kelelahan yang berkepanjangan, demam yang tidak hilang setelah 10 hari, turunnya berat badan, sesak nafas, diare berat, keringat malam, infeksi jamur, perdarahan, mudah memar, bercak keunguan. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu? Tidak. Baik, kita lanjut saja. Di sini ada cara penularannya. Yang pertama ada melalui darah. Di antaranya yaitu penggunaan jarum suntik yang bersamaan melalui donor darah. Dan yang kedua ada melalui hubungan seks. Yang ketiga melalui air susu ibu. Karena jika ibunya mengidap HIV, kemungkinan anaknya juga akan tertular. Ya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu terkait penularannya Bu? Tidak. Baik, kita lanjut saja. Di sini pencegahannya ada 5. Yang pertama adalah tidak berhubungan seks di luar nikah. Yang kedua, saling setia pada pasangan, tidak berganti-ganti ya Bu ya. Yang ketiga yaitu penggunaan kondom saat melakukan hubungan seks. Dan yang keempat, tidak menggunakan narkoba. Yang kelima, menggunakan peralatan steril. Nah Ibu, terkait penjelasan tentang HIV ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak. Apakah sudah cukup dipahami? Sudah, Sus. Nah, sekarang saya akan bertanya apa yang Ibu ketahui tentang
bagaimana cara penularan HIV. Cara penularannya itu yaitu hubungan seks dengan pengidap HIV, terinfeksi darah yang terkena HIV, menggunakan alat suntik secara bersamaan, dan transfusi darah yang terkena HIV. Ya, sangat betul ya Bu ya. Kalau begitu, satu pertanyaan lagi ya Bu ya. Coba Ibu sebutkan apa saja cara untuk mencegahnya. Cara pencegahannya itu tidak berhubungan seks di luar nikah, menggunakan kondom apabila mau berhubungan seks, saling setia pada pasangan, tidak memakai narkoba, dan menggunakan alat steril. Ya, Ibu sudah paham ya Bu ya. Semoga Ibu bisa memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan Ibu jangan lupa ya dalam kondisi seperti ini untuk selalu mematuhi protokol kesehatan yang 3M itu ya. Mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Baik Ibu, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, penyuluhan hari ini sudah cukup ya Bu. Nanti kalau ada apa-apa Ibu bisa panggil saya. Besok saya akan kembali lagi untuk melakukan penyuluhan tentang pola hidup sehat ya Bu ya. Nah, untuk waktunya kurang lebih 15 menit. Tempatnya di sini, apakah Ibu bersedia? Ya, bersedia. Baik, jika Ibu bersedia, kalau begitu saya pamit ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.